Makanya dari prinsip dakwah ahli sunnah, dari prinsip dakwahnya Rasul, dari prinsip dakwah Islam yang murni, mereka fokus dengan masalah tauhid. Mereka fokus dengan mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Karena ini yang menjadi sumber kebahagiaan seorang muslim dunia dan akhiratnya. Dan sebaliknya, ketika manusia itu terjatuh ke dalam kesyirikan, maka ini merupakan sumber dari kejelekan dunia dan akhiratnya. Dan hanya ahlus sunnah lah, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang mereka sangat peduli dan fokus dengan dakwah kepada tauhid. Yang lainnya mana coba? Orang-orang yang hari ini mengajak manusia untuk sholat, berpindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Ya, di sore hari dia keluar dari masjid mengetuk rumah-rumah orang untuk datang ke masjid. Isi ceramahnya hanya sekedar sholat. Bagus nggak mengajak orang sholat? Bagus. Namun ketika sholat tersebut tidak dibarengi dengan ketauhidan, seperti ibaratnya kita sholat tanpa berwudu, ada manfaatnya. Buat apa seseorang dia itu bertobat dari dosa dan maksiat, dia mengerjakan sholat, kemudian dia masuk dalam kebidahan, dia masuk dalam kesyirikan, gak ada faedahnya. Karena Allah telah menyebutkan ayat yang saya baca tadi. Yang paling terpenting adalah bagaimana membersihkan kesyirikan yang ada dalam hati-hati manusia dan keterpautannya hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada faedah, gak ada faedah. Sebesar apapun dakwah tersebut, seramai apapun pengikutnya, ketika dakwah tidak menyeru kepada tauhid, tidak mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, ini gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Walaupun orang-orang hari ini menganggap dakwah tauhid itu dakwah memecah belah umat. Ya enggak? Ketika kita berdakwah, orang buat datang ke kuburan. Kan senang orang ke kuburan kan? Minta-minta kuburan, senang atau enggak? Senang. Datang kita ingkari. Ya akhi, enggak boleh Anda begini. Berdoa sama Allah, jangan sama kubur. Ada orang nanti main-main jimat, jual-jual jimat, kemana-mana pergi pakai jimat, diingkari lagi. Jimat enggak boleh, jimat kesyirikan. Rasul mengatakan demikian, Allah menyebutkan demikian. Ya, ada orang mungkin untuk menjaga kendaraannya dengan lempar-lempar ya tepung padi ataukah air disiram dengan bunga, digantung nanti bunganya di mobil. Kita ingatkan lagi, nggak boleh seperti ini. Rasul mengajarkan kepada kita kalau beli kendaraan ini doanya, ini nggak pernah diajarkan oleh Rasul. Repot nggak kira-kira? Jadi setiap apa yang dibuat oleh manusia, kita selalu berusaha untuk menghalanginya. Repot memang dakwah ini. Tapi kalau kita dakwahnya nggak nyinggung tauhid, nggak nyinggung syirik, itu lebih mudah diterima oleh manusia, lebih mudah. Kamu buat syirik, udah itu terserah kamu, sama kamu sajalah. Saya punya pandangan seperti ini, kamu punya pandangan seperti ini, terserah. Masing-masing kita kok punya dalilnya masing-masing. Tapi kalau dalam masalah keduniaan yang sedang rame-rame hari ini, itu nggak ada boleh khilaf, harus satu suara. Lanjut, ya pokoknya tidak lanjut, ganti. Itu harus satu suara, itu nggak boleh beda-beda. Kalau sempat beda, habis. Nggak boleh beda dalam masalah ini. Jadi dalam masalah dunia nggak boleh beda, harus sama. Kalau sempat beda, yang tadinya diangkat, masya Allah, gubernur ini begitu itu bisa dijatuhkan karena nggak sama. Tapi dalam masalah tauhid nggak ada masalah. Masalah bahayanya syirik nggak salah. Masing-masing orang punya dalil. Lah kalau seandainya kamu dalam beragama masing-masing nggak orang punya dalil, begitu juga dalam masalah dunia masing-masing lebih punya dalil lagi dong. Kenapa harus seragam? Kalau dalam dunia Anda harus seragam, maka dalam akhirat, dalam urusan agama harus lebih seragam lagi dengan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnatin Nabi SAW. Karena kalau masalah ini tidak disinggung, masalah ini tidak pernah dibahas,
masalah ini nggak pernah diingatkan muslimin tentang bahayanya. Maka Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ketika beliau membawa kisah Nabi Nuh alaihissalam, pengikut Nabi Nuh, ya, ketika masalah tauhid tidak pernah disinggung, manusia akan terjatuh kepada kebalikan tauhid itu sendiri. Apa itu? Syirkun billah.